Waktunya pada saya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya kepada media Gontor, ya, majalah Gontor dan Gontor News. Kebetulan saya diminta untuk mewakili, bisa sharing di momen yang insya Allah bisa memberikan manfaat banyak buat kita semua di sini. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Neo Expo Promosindo yang sudah menyelenggarakan banyak kegiatan webinar, kalau sudah yang kebetulan beberapa sudah pernah saya ikuti juga, bagus-bagus sekali, dan tentunya tadi yang paling penting adalah bisa memberikan manfaat banyak ya buat kita semua. Lalu kepada ASI, Asosiasi Franchise Indonesia, terima kasih banyak. Mas Freddy, terima kasih. Dan tentunya yang saya hormati juga para narasumber lain, ya, karena kebetulan di sesi ini saya ingin lebih menyampaikan, tadi kan kebetulan konteks temanya tentang etika bisnis syariah. Nah, saya ingin lebih memaparkan bagaimana sih pewira penggiat usaha, ya, atau para entrepreneur yang berasal dari background pesantren ini bisa turut berkembang dan juga bisa bisa memberikan sumbangsi, ya, khususnya gitu kan untuk perekonomian bangsa Indonesia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Gati dari Bu Dirjen KUKM dari Daperindak, ya, itu menarik sekali program santripreneurnya. Alhamdulillah mensupport, sangat membantu sekali pondok pesantren untuk menciptakan santri-santri yang nantinya akan menjadi penggiat usaha, ya, tentunya harus kita support. Ya. Nah, lalu yang saya di sini mewakili, tadi saya sampaikan dari media Gontor. Ada majalah Gontor dan Gontor News. Nah, kami merupakan media dakwah dari Pondok Modern Darussalam Gontor, yang tentunya mudah-mudahan semuanya sudah mengenal dari keberadaan pondok pesantren modern Gontor Ponorogo, yang alhamdulillah kami kami juga salah satu sebagai pondok pesantren yang terlama dan terbesar di Indonesia, yang sudah menghasilkan ribuan santri yang juga sudah mengabdi kepada masyarakat, seperti itu. Nah, Pondok Modern Gontor sendiri berdiri sejak tahun 1926, sudah 94 tahun. Dan sudah, ya, tadi sudah menghasilkan ribuan santri, dan sampai saat ini kita ada lebih dari 23.000 santri sampai saat sekarang ini. Nah, total pondok Gontor sendiri di seluruh Indonesia ada 20 pondok Gontor, cabang Gontor. Pusatnya di Ponorogo, ada 12 pondok putra dan 8 pondok putri. Nah, total semuanya lebih dari 23.000. Nah, jadi kami memang inisiasi para pimpinan pondok untuk mempunyai sebuah media dakwah yang diperuntukkan untuk umum. Nah, muncullah 2001 ada media Gontor, ada majalah Gontor, dan ada Gontor News, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Nah, dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Teguh, ya, tentang bagaimana sih kewirausahaan, salah satu dari nilai-nilai jiwa kewirausahaan ini tertanam di kalangan santri, seperti itu. Nah, sama dengan Pondok Gontor juga. Nah, tentunya nilai-nilai luhur yang menjadi prioritas dari Pondok Gontor untuk mendidik para santrinya adalah nilai kemandirian, seperti itu. Nah, nilai kemandirian dan kalau kita lihat secara garis besar, keunikan dari pendidikan pesantren ini kan adalah bagaimana pendidikan mental dan karakter building, ya, yang dijadikan prioritas tinggi untuk para santrinya yang menuntut pendidikan di pondok pesantren. Dengan sistem asrama, itulah yang membedakan antara pendidikan di pondok pesantren dengan di umum, seperti itu. Nah, jadi memang secara menyeluruh pendidikan mental dan karakter building di sini. Nah, jadi ada beberapa nilai lain, ya, yang dari nilai pendidikan atau nilai-nilai yang menjiwai kehidupan pesantren, yang ini nantinya juga sangat berguna akhirnya untuk para lulusan dari pesantren, dari santri nanti saat dia berkiprah di masyarakat, seperti itu. Nah, nilai-nilai ini yang memang sangat diterapkan, yang ditanamkan
oleh seluruh santri adalah bagaimana ada jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan tentunya berjiwa bebas. Nah, ini nilai-nilai ini yang selalu ditanamkan dari beragam model maupun bentuk-bentuk pendidikan yang diterima santri selama menempuh pendidikan di pesantren seperti itu. Nah, tadi yang paling unik adalah kemandirian tadi. Kenapa mandiri? Karena dari pengelolaannya itu semua dilakukan secara mandiri. Dari pengelolaan manajemennya, pelaksanaan pendidikannya, proses belajar mengajarnya. Karena pesantren itu kan lahir dari masyarakat, lalu dikelola masyarakat, mendidik masyarakat, dan tentunya outputnya adalah melahirkan alumni yang mengabdi kepada masyarakat, yang tentunya bermanfaat untuk umat gitu. Nah, salah satu dari nilai kemandirian tadi yang ditanamkan oleh pondok pesantren, khususnya dari pondok pesantren modern Gontor ini, adalah bagaimana menghasilkan para santri-santri yang mandiri. Nah, salah satunya adalah mandiri juga dalam perekonomian. Nah, mandiri dalam perekonomian adalah ditanamkan dengan bagaimana pada akhirnya nilai-nilai kewirausahaan tadi. Santri bisa punya punya jiwa kewirausahaan yang tinggi, yang bagus, tentunya dengan nilai-nilai keislaman tadi. Nah, bagaimana tadi Pak Teguh juga sempat sampaikan ya bahwa yang mendasari etika bisnis syariah tadi, berbisnis dalam syariah adalah kan akhlak salah satunya. Nah, sama. Nah, apalagi tadi prioritas utama dari pendidikan pesantren kan bagaimana karakter building. Nah, bagaimana akhlak ini ditanamkan termasuk bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain, cara berusaha, cara mengembangkan usaha kita. Nah, etika-etika itu harus ditanamkan tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Seperti itu sebagai dasar kita semua. Nah, lalu itu tadi ya. Jadi bagaimana seluruh santri Gontor ini dididik untuk menjadi salah satunya penggiat usaha. Jadi tidak boleh tergantung dengan orang lain seperti itu. Itu yang paling penting. Nah, caranya bagaimana di pondok ini mendidik santrinya, menempa santrinya untuk menjadi orang-orang yang mandiri, yang bisa menciptakan bisa berusaha sendiri. Nah, jadi Gontor punya unit-unit usaha. Unit-unit usaha ini itu dikelola oleh para santri, oleh para guru khususnya. Jadi guru-guru ini kan adalah yang tadinya santri. Jadi guru-guru ini adalah santri yang telah lulus dan mengabdi untuk menjadi guru di pondok. Nah, mereka semua dilibatkan dalam mengelola semua unit usaha pondok. Nah, salah satu unit-unit usaha pondok di sana ada pabrik roti, ada tokonya juga yang namanya Latansa. Jadi punya tuh ada kemasan roti. Rotinya nggak kalah enak ya, nggak kalah enak dengan yang sudah bermerek. Yang pasti adalah halal Taiban. Insya Allah kalau main ke Ponorogo, insya Allah sudah terkenal. Main ke pondok jangan lupa yang harus dicoba roti produksi dari teman-teman santri ya di sana. Lalu ada juga Amidas air minum Darussalam, itu air mineral produksi dari pondok juga gitu ya. Ada juga pengelolaan koperasi, minimart, konveksi, percetakan, lalu pabrik sendal, lalu toko buku gitu. Nah, itu unit-unit usaha yang didirikan oleh Pondok Gontor, yang mana di sana dilibatkan langsung guru maupun santri untuk mengelolanya. Nah, tentu bersinergi juga dengan masyarakat setempat sebagai pekerja gitu. Jadi insya Allah bisa membawa manfaat juga buat lingkungan di sana. Nah, semua Pondok Gontor menerapkan itu. Nah, jadi disitulah santri bisa belajar. Nah, ini salah satu keunikan dari pondok pesantren tadi ya, terutama Gontor. Jadi tidak hanya sekedar diimplementasikan dalam sebuah kurikulum, belajar di dalam kelas, tidak. Tapi ada hidden ekstra ininya nih, ekstra pendidikannya gitu. Ya, itu tadi dilibatkan langsung dalam dilibatkan langsung dalam unit-unit usaha yang mana insya Allah itu nanti akan ilmu-ilmu yang mereka dapat dalam pengelolaan unit-unit usaha tadi bisa saat mereka terjun ke masyarakat, mereka bisa mandiri membuat sebuah usaha menjadi entrepreneur yang baik, tentunya yang amanah seperti itu, dan bisa punya produk yang bisa dijadikan usaha yang
maksudnya yang matang gitu, yang terus berkembang seperti itu. Nah, lalu salah satu, nah tadi balik lagi ke media tadi ya. Nah, salah satu tujuan dari adanya majalah Gontor News ini adalah sebagai juga media publikasi, media pemasaran bagi seluruh alumni khususnya ya yang mempunyai usaha seperti itu. Nah, jadi memang benar capaiannya, outputnya adalah banyak sekali alumni yang jadi penggiat usaha, jadi entrepreneur yang alhamdulillah sukses sampai sekarang. Dan itu kami juga Gontor punya wadahnya buat pengusaha alumni, namanya Forbis Alumni Gontor, Forum Bisnis Alumni Gontor. Nah, di mana Forbis ini isinya ada sekitar 400-an pengusaha baik startup maupun yang sudah settle, pengusaha alumni Gontor. Nah, tentunya saya yakin ribuan ya alumni yang punya usaha sendiri gitu, tapi ini kita masih dalam rangka mengkolek dan mengumpulkan, mensinergikan yang sudah terdata ada 500 anggota Forum Bisnis Alumni Gontor. Nah, ini bagaimana bisa mensinergi, mensupport. Nah, majalah Gontor di sini juga ada sebagai salah satu wadah ya atau sarana bagi teman-teman alumni pengusaha khususnya, dan pada umumnya juga untuk para pengusaha muslim. Nah, kami juga mewadahi itu, bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan, mengenalkan, mempublikasikan, memasarkan semua usahanya. Nah, kenapa begitu? Nah, karena tadi ya tujuan utamanya sebagai media dakwah ya. Nah, media dakwah majalah Gontor setiap bulannya itu dikirimkan ke hampir ke 28.000 santri ke rumahnya di seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi tidak ke santri ke rumahnya. Kenapa? Karena yang baca kalau sudah sampai rumah itu kan banyak orang ya gitu kan. Tidak hanya Bapak Ibu, ada juga yang lain gitu kan. Nah, berarti jadi bisa lebih dari 28.000 ya Bu ya? Ya, ini faktanya ya. Jadi kita kirim 28.000 setiap bulannya, kita cetak majalah Gontor dan itu dikirim langsung ke rumahnya santri-santri ya. Nah, jadi kebayang yang baca kalau satu rumah yang baca 4 orang ya minimal ya 4 orang 4 kali 28.000 aja itu yang baca. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan ya untuk mempublikasikan, memasarkan, mengenalkan produk-produk yang dipunya. Nah, disinilah letak manfaatnya gitu. Mudah-mudahan majalah Gontor ada bisa memberikan manfaat gitu untuk para alumni yang punya usaha dan yang secara umum kepada pengusaha muslim yang bisa memanfaatkan captive market kita ini seperti itu. Nah, jadi kalau yang alumni tadi terkumpul dalam Forbis ya, Forbis Alumni Gontor. Jadi ada Forum Bisnis Alumni Gontor itu 500-an pengusaha alumni, ada 10 cabang di tiap daerah. Bahkan di luar negeri juga ada di beberapa negara, salah satunya Afrika, karena kan banyak alumni juga yang punya usaha tinggal di luar negeri itu juga tergabung dalam Forbis gitu. Nah, bagaimana kita semua di sini saling berkolaborasi. Nah, tadi kan akarnya adalah nilai kemandirian yang ditanamkan oleh Pondok Gontor tadi ya kepada kita semua sehingga kita bisa settle, kita bisa matang keluar dari pondok tadi, menciptakan lapangan kerja, menciptakan usaha sendiri, memperkuat perekonomian sendiri seperti itu. Dan dan inilah dan nilai-nilai tadi ya, bagaimana jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah tadilah yang dijadikan landasan kita juga untuk sambil menjalankan usaha kita seperti itu. Dan tentunya amanah ya, itu yang paling penting. Nah, mungkin itu ya gambaran tentang majalah Gontor, tentang media Gontor. Di sini ada Gontor News juga untuk portal beritanya. Dan mudah-mudahan ya ini bisa dimanfaatkan gitu ya, media Islam. Mungkin kalau media Islam sekarang kami tinggal satu-satunya ya, butuh perjuangan untuk bisa sampai ada bisa masih ada sampai hari ini Pak Indra tapi ya kita akan tetap terus kita percaya ya media Islam ini untuk dakwah dan untuk bisa dimanfaatkan oleh umat ini bisa banyak cara untuk tetap survive gitu, tetap bertahan seperti itu. Dan tentunya kami juga butuh dukungan, butuh support gitu dari banyak pihak seperti itu. Nah, itu Pak Indra kurang lebihnya. Ini ada VT sedikit boleh ya saya diputarkan ya, Mas Freddy ya. Mas ada Freddy VT sedikit. Iya. Boleh. Nanti tim admin kita yang putarkan.
Ya, tapi sebelum kami memutarkan TVC dari Gontor, dari majalah Gontor, saya perlu informasikan juga kepada para peserta webinar juga dan juga Pak Indra bahwa Bu Sandy ini tidak hanya Kepala Humas dan Promosi Majalah Gontor saja, tapi beliau juga adalah akademisi atau dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Said Jakarta. Kemudian beliau ini juga merupakan founder Worker Institute, ya. Dan Bu Sandy ini juga adalah founder Migrantpreneur. Nah, ini bisa connect nih sama Alhamdulillah. Kebun. Oke, hadirin sekalian, kita saksikan bersama-sama. Inilah dia TVC untuk majalah Gontor atau Gontor Media Group. Ya. Ya, silakan Pak Indra. Luar biasa Ibu informasinya, 28.000 alumni Gontor. Wow, tersebar di seluruh Indonesia dan negara-negara Bu ya.